selawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mung ora jawab wis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang biasa wae, urip biasa wae. Maksudnya biasa wae, penting sholat, di hati sholat, rezeki minallah, buat ta'aluk buat pengeran. Rasa sok suci, rasa sok bener dewi, biasa wae. Ini kabeh kersane apa? Pengeran. Ya sudah seperti ini. Yang sholat kayak salabah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi bani mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Karena itu majamu qalbal qulub tabbit qalbi ala. Jadi kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu aku dungo itu mikir awakmu dewi. Dengan itu ngaji udah jadi dhuwur ngaji, kau ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepinginnya itu kabul kajate, ini mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, aku kan gak kontribusi ngagem rapati atau itu ya. Oh, dasar murahan. Ya, tapi ya mulang ya payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus, lah kula ora payu, sebunga. Ya tapi aku seperti pengiran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pengiran yo paling sedek sithik ngono cukup ngono. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jalurnya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Luar mono nanti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sidik. Nah, aku kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wa syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru itu terus dongo jaluk mapan, tolak buala. Yo tau aja. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suwi di dongane kecangkeman. Ya saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Dia akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtuduro. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biwa ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'aluki bi wa hubbi wa yuktabu biya bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah, dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Maka kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh, tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu, kalau dulu nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati nabi basa-basi mau sidik malah kadang orang misalnya ala Muhammad kok ala Muhammad ini sayyidina aja disoal misalnya terus kebutuhannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa nyifati ini? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah Allahumma ya Allah itu hajati bremen seramu tuh nangis mungkin kata-kata wali nanti aku lagi sisen ini mulai sering ngamin itu kan ngomong tapi neng hatiku amin itu maksudnya amin barno mohon Gusti nanti aku amin tapi amin itu barno mohon Gusti wong ora jelas betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu baik di jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi ma'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya bersifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'matu itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azizul akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi dongane tenanan. Itu masuk aneh itu. Jadi hubungan dengan pengiran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali semuanya kudu dene semuanya itu. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling nggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling nggak misalnya kamu nggak punya kalimat yang apa baik ya macam sholawat 100 dua hari salah biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling nggak punya etika seperti itu ya kalau kamu nggak punya sewot-sewot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mengira aja wis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa no coba nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100 berarti gimana ditakoki pangeran kau nyebut kekasih biro pisan nyebut utang 100 dasar rayu utang ya dan saya termasuk orang yang setuju tadi jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa lebih banyak karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja laqad ja'akum rasulun min anfusikum jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu terus azizun orangnya sangat terhormat alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu kira bakal nabi swarga baru kaya syafaatnya nabi akhirnya nabi swarga kira kelar korban nabi tahu mengorbankan kita semua dokha rasulullah bikab sayini terus ada an ahli wa ada aman nabi dokhi min mati jenis alihima anitum nabi menanggung apa yang kalian berat azizun nabi itu ali terus harisun alaikum nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian
Haris itu keinginan yang berlebihan itu apa? Haris, kayak kuno namanya nyungsem, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sajada yabtaguna fadlan minallahi wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulullah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu, mensifati apa? Ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsukan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Oh yang provokator. Nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakhisimun. Nah kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kalau gue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya banyak jarang sujud tenan loh. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti ya sebenarnya kiamat rumah sana nanti hisab itu tak, nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya saat dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Pak Warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang? Enggak, anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya, seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus ningkat. Terus
pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bigo yang karena gak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya, ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai tembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Mana hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau gak ada nur ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri, kan pemenang yang wudhunya mendulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh penora kelap kelip mana bebas terus dulat tok. Itu sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya oraful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada. Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Jadi nanti ini yang ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana saat kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darah nih, nah iso soleh dewi saat Nabi itu terus goleki. Mungkin umatku sing kelap-kelip terus dicari disyafaati. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma dibasik neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimarum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini mana tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut fadli babinahum bisuril lahu bab babinu fi rahmatu wa dhahiru min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang gak jelas itu koalisi kemana. Kalau partai besar kan bisa nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sak nyusori 1%, 2% ini kan repot. Lu coba misalnya menurut kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat, waduh. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip.
Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa, Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu masuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi. Ini bahaya ini kalau malaikat, saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun gelap-gelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat, tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak umur iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh Allah abe buka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah tapi gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung. Iya kok menjaga gitar wudhu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semuanya juga semua kan. Malaikat panitia kan dia tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu di sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat tuh kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu guys. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya, sholat sunat boleh duduk meskipun mampu ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri, berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok buat lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping ya, karena berarti menandingi fardu. Jadi sebenarnya usaha untuk ilmu kubaya jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat.
Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenis sholat dihormati waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis boleh nggak sholat sunat? Nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Belum terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah, boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira mukmin intaftilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. Atau rujuke balik betul napa. Maksudnya rujuke dua awal iki sami intaftilatihim mukminin bihi lan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuning sira kabeh ya bani adam ya bani adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai Bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temne setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah setan musuhmu kok malah mbok bocah kok sarap karwan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budu milan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa ana jeneng kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. Pemeng esa kana sira kabeh ning ingsun. Wa ati lan taat sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu Ta'ala, karena dia menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat yang menjadi dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan dat yang kita kembali. Hadza utawi iki maknane taat dengan Allah Ta'ala. Hadza ay al-madkur min ta'atillah ku siratin budalan tariqun dik sedalan mustaqimun kan